Halo semuanya, ketemu lagi. Oke guys, ini video sebenarnya isinya ngobrol aja sih. Karena tuh gue ngerasa punya utang aja sama teman-teman untuk nge-review salah satu daily driver gue Android. Karena ya mungkin selama ini juga teman-teman pernah nanyain ya. Sekarang menurut gue ya waktu yang tepat buat ngebahas karena udah di penghujung tahun 2020 anjir. Lumayan lama banget ya gue nundanya ya. Nih, salah satu daily driver gue adalah OnePlus 8 Pro. Yang sejalannya video ini nanti akan gue ceritain reviewnya sambilan ya ngobrol aja, nggak usah bahas yang teknis-teknis ya. Terus juga kalau yang iPhone ya gue nggak bahas juga, soalnya ini cuma jadi secondary. Yang sekarang gue pakai adalah iPhone mini 12 mini maksudnya. Gue bilang salah satu karena sejatinya Galaxy ini nih S20 Plus ini juga menjadi pendamping OnePlus gua kalau misalkan si OnePlus lagi lowbat. Terus ya semua data-data dan aplikasi ini ada semuanya di kedua handphone ini. Foto sama video aja sih yang paling ya nggak sama isinya. Well, balik lagi kalau ngomongin banyak Android yang beredar di Indonesia ya, sekarang tuh baik yang kenceng-kenceng nan murah serta powerful, gue masih tetap menjagokan keduanya ini buat gue pribadi dalam pemakaian sehari-hari. Buat OnePlus 8 Pro gue tuh nggak bisa lepas sih sama ngecasnya yang cepat dan UI-nya yang menurut gue tuh bagus banget. Nurut banget nih sama jempol, teman-teman bisa lihat sendiri. Udah 120 Hz juga refresh rate-nya kalau perlu diomongin. Prosesornya pakai Snapdragon 865, udah yang paling kece saat ini ya. Walau kalau buat main game itu sering overheat. Tapi overheatnya juga nggak cepet-cepet banget kok. Sejaman lebih pokoknya, tergantung juga kondisi ruangan kalau pakai AC. Biasanya ya lebih lama lagi kalau misalkan teman-teman di dalam ruangan yang ber-AC gitu ya. Cuma dalam kesehariannya nih ya, gue pas overheat kayak gitu ya udahan aja, berarti gue tuh main gamenya udah terlalu lama. Adil lah ibaratnya sama handphonenya biar istirahat dulu. Nah terus kalau pemakaian gue di Galaxy S20 Plus ini tuh ngerasa enak adalah bodinya yang tipis menurut gue. One UI-nya si Samsung ini juga friendly banget buat gue, haptic vibrate-nya juga pas ngetik-ngetik juga enak, serta fitur clipboardnya ini sih yang ngegampangin buat gue pribadi kalau ngebalas-balasin komen di sosial media. Tapi yang paling bikin betah adalah ya bodinya ini sih emang. HP kan setiap hari emang kita pegang-pegang ya. Terus juga ini gue pakai casingnya dari Asenaru biar tetap ngejaga tipis bodi HP-nya. Galaxy S20 Plus ini juga seringan gue bawa-bawa tapi di dalam tas aja, jadi nggak gue kantongin di celana. Dipakai buat main game, hayo. Walau kalau ngebandingin performanya sama OnePlus 8 Pro ya tetap lebih enakan OnePlus 8 Pro kemana-mana. Cuma hitungannya tipis bedanya. Bukan heavy user banget sih kalau gue tuh buat main game ya. Lebih ke pemakaian standar aja layaknya orang-orang pakai handphone. Dan sih intinya ya segitu aja alasan gue masih tetap make atau pegang si S20 Plus ini sampai akhir tahun 2020. Dipegangnya enak, digenggamnya asik. Walaupun nggak bisa dibilang handphone ini tuh kecil ataupun compact ya. Tetap lebih enak dipakainya dua tangan handphone ini. Balik lagi ke OnePlus 8 Pro ini, soal baterainya gue nggak bisa bilang kalau handphone ini irit. Dengan pemakaian standar gue yang selalu mentokin di 120 Hz sama layarnya juga gue mentokin di 2K, SOT-nya tuh berkisar 5-6 jam aja. Mungkin kalau resolusinya gue rendahin bisa lebih irit, tapi ya hitungannya percuma nggak sih kalau ada fitur yang lebih di sebuah smartphone gitu ya, malah nggak dimaksimalin. Tapi ya udah, buat gue nggak masalah karena ngecasnya aja tuh udah cepet. Layar OnePlus 8 Pro ini juga melengkung pinggirannya berasa enak banget. Kalau dilihat lengkungannya tuh nggak lebay macam Huawei gitulah yang flagshipnya ya, yang sampai sekarang hampir sampai ke belakang gitu layarnya. Malah ngeri kalau gue pribadi ngelihatnya. Lengkungan ini juga ngingetin gue sama punyanya Samsung. Layarnya juga pakai AMOLED, fingerprintnya di dalam layar, dan dipakai buat ngetik nyentuh-nyentuhnya bagian pinggirnya ini juga termasuk aman. Nggak sering miss-miss kayak pemakaian gue waktu nyobain di Xiaomi Mi 10. Terus ini tuh dikasih fitur video enhancement juga biar warnanya lebih vivid dan motionnya lebih halus kayak begini. Cuma kalau ditanya bagus atau enggak, ya jujur gue jawabnya bagus. Cuma tetap ya, kalau mata gue pribadi ngelihatnya masih lebih enak nonton itu pakai Samsung Galaxy S20 Plus ini. Soalnya layarnya Dynamic AMOLED, jadi kelihatannya ya beda aja gitu. Oh ya, ngomongin sinyal juga nih, di OnePlus 8 Pro gue ini kan belinya BM ya di Batam waktu itu. Gue juga udah bikin video unboxingnya. Kalau belum nonton silahkan cek link di deskripsi, nanti gue taruh. Nah dari awal HP-nya datang sampai sekarang alhamdulillah sinyalnya tuh masih aman. 5G juga ready kalau nanti misalkan gue jalan-jalan ke luar negeri abis kelar corona ya. Yes guys, ngarep nyobain 5G mah di luar negeri aja ya. Kalau ngarepin di Indonesia mah entah kapan tuh 4G aja sampai sekarang nggak merata. Terus nih ya, dalam prakteknya kalau teman-teman sekarang pakai iPhone juga, gue berani bilang kalau OnePlus ini adalah HP yang paling tepat buat nemenin iPhone teman-teman.
Kenapa? Nih, gua kasih tahu aja secara kasat mata kelihatan soalnya nih. Sampai saat ini yang gue tahu ya cuma OnePlus aja yang punya mute switch kayak iPhone-nya ini. Gue ngerasa kebantu banget nih dengan adanya mute switch ini, jadinya tuh lebih cepet. Misalkan buru-buru mau silent HP-nya. Di dalam keseharian gue biasanya kalau lagi mau tag shooting HP gitu ya lupa di silent, atau pas lagi di kamar anak tuh udah pada tidur, tahu-tahu ada notif masuk, ya udah langsung gue slide aja, takut anak-anak kebangun gara-gara berisik handphonenya. Ya, hal ini mungkin bakal disepelein nih sama beberapa orang. Yailah bang, tinggal turunin jendela notifikasi, terus sentuh aja tuh tombol belnya biar langsung mute, atau tekan terus tombol volumenya berulang-ulang gitu. Nah, ya nggak apa-apa juga sih kalau teman-teman bilang kayak gitu, ya nggak salah juga. Tapi percaya deh guys, mute switch ini ngebantu banget. Karena gue dan mungkin beberapa temen yang pakai iOS juga udah terlalu terbiasa dengan mute switch yang ada di iPhone. Terlebih nih ya, posisi tombol volume sama power juga berseberangan, jadi persis kayak iPhone. Lanjut lagi soal kameranya, buat gue ini nggak ada komplain sih ya. Kamera bawaannya hasilnya tajam dan natural aja gua ngelihatnya. Shutter speednya juga cepet, ngapus fotonya juga cepet. Senang aja gua, defaultnya tuh begini, nggak ada kayak semacam make sure lagi kalau fotonya tuh beneran mau dihapus atau enggak. Dan buat mode kamera lainnya juga ada beberapa nih. Ada time lapse, panorama, slow motion, video yang bisa nyampe 4K 60 fps, dan aspek rasionya juga bisa 21:9 kalau teman-teman mau bikin yang sinematik, terus portrait atau bokeh, nightscape, serta mode pro nih dengan settingan seperti ini. Lensanya sendiri baca aja di deskripsi besaran resolusinya. Yang jelas kita dikasih 3 lensa utama plus 1 lensa color filter. Ada lensa ultra wide, lensa normal, dan 3 kali optical zoom. Bisa dipaksain juga sampai 30 kali digital zoom ya. Jujur aja nih ya guys, baru sekarang gue pakai nih buat ngasih contoh foto di video ini aja. Buat yang nanya watermarknya, sebenarnya ada juga, bisa di-on-in, bisa di-off-in layaknya handphone Cina yang lain. By the way, kalau teman-teman follow Instagram gue dan suka ngeliat di Instagram story gue tuh kalau story-nya halus banget ya, 60 fps, ya karena gue pakai handphone ini guys, OnePlus 8 Pro, yang mana gue ngerekamnya tuh gue rekam dulu pakai kamera bawaan 4K 60 fps, baru gue upload di Instagram. Jadi bukan langsung dari Instagramnya. Terus juga sebenarnya kalau teman-teman kurang puas sama kamera bawaannya si OnePlus ini, layaknya HP yang pakai Snapdragon lain dan developernya juga banyak, OnePlus termasuk gampang kok nyari Gcam-nya kayak si Xiaomi. Berikut beberapa contoh perbandingan yang standar bawaan versus Gcam. Oke, yang ini adalah contoh video kamera depannya OnePlus 8 Pro. Cuma gue nggak tahu nih resolusi berapa, soalnya nggak ada settingannya. Kayaknya 1080p 30 fps. Ya, kayak gini lah. OIS atau ACE ada apa enggak? Gue lupa. Jarang sebenarnya ngerekam video pakai OnePlus 8 Pro ini. Jadi kalau gue sih lebih seringan pakai iPhone kalau ngerekam video. Cuma ya ini untuk contoh atau untuk contoh konten ya, jadi ya silakan dinilai sendiri bagus atau enggak videonya ya. Lanjut. Oke, kalau ini contoh video kamera belakangnya, gua ngerekam di 1080p 30 fps. Kita lihat autofocusnya bagus enggak ya, tangan gua. Oke, nice, lumayan ya. Dan coba kita jalan.
Ini udah rada-rada mau gelap sih, mau maghrib. Jadi ya mungkin cahayanya udah mulai berkurang ya. Gue lagi di The Breeze BSD. Siapa yang teman-teman base campnya di BSD sering nongkrong sini? Coba tulis kolom komentar di bawah. Udah ya? Kayaknya smooth sini, ngeliat dari previewnya aja aman. Oke, kita lanjut lagi. Udah sih guys, paling dari gue soal OnePlus 8 Pro ya segini aja ya. NFC juga ada, sering gue pakai kalau misalkan ngisi e-tol e-money gitu, kartu gue ataupun kartu istri gue di jalan kalau misalkan tiba-tiba habis. Terus juga ada rating IP68 juga, tapi sampai detik ini gue nggak pernah main-mainin ke air. Ini HP juga aslinya warna hijau kan ya, cuma udah gue custom skin aja dari Exacode sama gue tempel stiker gue kayak gini. Ya intinya mah ini HP udah klop banget lah buat gue pribadi di tengah gempur-gempuran HP kenceng nan gede dengan harga yang lebih affordable juga ya, serta adanya garansi resmi. Sebut aja kayak ROG Phone 3, Xiaomi Mi 10T ataupun Mi 10T Pro, Oppo Find X2 Pro yang pada pakai Snapdragon 865 juga, dan Samsung Galaxy Note 20 Ultra yang punya kelebihan S Pen-nya yang nggak ada di HP-HP lain. Cuma tetap aja, walau mereka-mereka ini bisa dibilang ya handphonenya emang bagus dan ada kelebihan masing-masing, kadang tuh dipakainya ya suka ngerasa lebih berat aja karena kan baterainya juga gede ya, terus nggak ada mute switch-nya. Intinya balik lagi aja ya ke referensi masing-masing, dan HP-HP Android yang lain juga ini udah ada namanya sendiri, jadi ada gengsinya tersendiri juga. Ada kelebihannya masing-masing, tinggal menyesuaikan aja sama kitanya mau beli yang mana, dan tergantung duitnya juga sebenarnya. Ya kan? Syukuri aja pokoknya yang udah teman-teman pakai sekarang ya. Ya apalagi ya? Udah sih. Udah, besok udah tahun 2021 guys. Paling segini aja deh video terakhir dari gua untuk tahun 2020. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nemenin gua out dari Droid Lime itu dari April 2020 sampai sekarang ya udah jalan sendiri. So udah sih, makasih pokoknya. Walaupun udah sering gue bilang gak usah di like, gak usah di share, sama gak usah di subscribe kalau tidak bermanfaat. Nah sekarang subscribernya bertambah, berarti ya videonya bermanfaat gitu ya. Terima kasih pokoknya, dan sampai ketemu lagi di tahun 2021. Nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silakan share juga dong ya ke teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Gua Asa, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.